Iya. Nyindir nih. Enggak, nanya beneran. Dari tadi sih udah Dari tadi udah mual. didaftarkan udah Pakai ini ya. pas didaftarkan udah mual. Udah merasa mual udah gitu merasa ya. mual dan enak lihat Ustadz. Oke. Aduh baru sekali ini Beneran? aku dilihat enak ya. Aduh ya Allah ya Robbi. Jujur banget tapi Beneran, serius Jujur, lihat iya, Ustaz. iya, iya. Tapi Enak karena- ini maksudnya bukan enak di sini. Nggak Enak, tahu. enak sebel. Enak di sini. Ya maksud- itu. Sebel gitu. Berarti tapi enggak bau busuk. Enggak, kalau bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah temanya bagus, kekhawatiran rezeki seret. Jadi itu salah satu ketidakpercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Itu jelas sekali bahwa Allah itu mengatur rezeki kita, Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi kalau kita khawatir tentang rezeki kita seret, kalau kita sudah berusaha, berikhtiar, nggak usah khawatir, serahkan sama Allah Ta'ala. Jadi rasa khawatir rezeki seret itu adalah bentuk dari seseorang yang tidak tawakal atau belum tawakal. Jadi khawatir terus. Tetapi kalau memang rasanya itu kita dalam berikhtiar kurang masih boleh. Tetapi kalau khawatir rezekinya nggak dapat itu nggak boleh. Ada bedanya. Karena rezeki nanti yang akan memberikan adalah Allah. Iya, Tetapi yang kita kurang ikhtiarnya boleh. Karena beda ya ini ya. Dan makhluk hidup itu semuanya juga diberikan rezeki oleh Allah ya. Pasti. Istilahnya cacing yang di dalam tanah saja ada rezekinya. Iya ada, Iya tapi kan? kan cacing sama manusia Iya, beda. maksudnya tapi sama-sama makhluk hidup. Oh, iya, Cicak benar. aja yang nempel di tembok pasti ada rezeki, tiba-tiba adalah nyamuk dapat rezekinya. Nah, kalau ada cicak yang kelaparan gimana? Kan nggak pernah tahu kita. Oh iya juga sih. Iya. Tapi insya Allah pasti ada rezekinya. Pasti, insya Allah Allah Keyakinan yang itu ya. mengatur. Jadi Betul, kalau betul, umpamanya ada cicak kelaparan, ya memang pada waktu itu cicak itu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi seorang manusia, umpamanya dia sudah berikhtiar, dia belum dapat, kemudian dia merasa rezekinya diseretin, enggak mesti. Jadi seseorang yang mencari rezeki pada titik ini, kemudian belum mendapatkan, itu belum tentu pada waktu dia ikhtiar belum mendapatkan itu dilihat dari situ aja nggak bisa. Jadi dilihat dari dulunya juga. Ya, dilihat dari dulunya juga. Pada waktu dulu dia dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, dibiarin uang diambur-amburin di ini. Nah, suatu ketika dia turun, kemudian setelah turun dia mencoba ikhtiar lagi. Nah, dia belum dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, nah itu normal. Karena pada waktu dulu dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, dia tidak menggunakan rezeki itu ada di jalan Allah Ta'ala. Nah ini yang menjadikan pada suatu keadaan dia mencari rezeki dengan setengah mati, doa, sholat diperbagus, tapi rezeki masih belum dikasih. Saya bilang belum dikasih, bukannya seret. Belum dikasih, karena kenapa saya bilang belum dikasih? Saya nggak berani bilang seret, karena memang itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Jadi kita tidak bisa dengan Allah belum ngasih ini terus kita mencoba ke orang pinter. Enggak. Kemudian membaca ayat biar rezeki dipercepat. Enggak bisa. Jadi kita itu tidak bisa mempercepat rezeki kita kepada Allah. Kalau berdoa mohon dipermudah rezeki kita untuk kepada kita boleh. Tetapi dikabulkannya doa kita agar rezeki kita itu dipercepat atau belum dikabulkannya itu hak Allah. Betul. Jadi intinya adalah bagaimana kita itu sendiri bisa menjaga agar rezeki kita itu senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala cukup. Dan berkah. Dan berkahnya ini yang susah. Itu dia. Boleh berdoa mudah-mudahan berkah boleh. Tetapi berkah ini sendiri kan harus ada jalannya untuk menjadi berkah. Jadi rezeki yang menjadi berkah itu banyak. Banyak beneran. Jadi pada waktu dia itu dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, kemudian dia agak pelit, ini dia doa berkah pun gak dikasih sama Allah Ta'ala keberkahan. Karena dia pelit. Itulah. Nah, Luar biasa Ustaz, dan itu apa-apa mengajak kita untuk introspeksi. Iya. Introspeksi, mawas diri apa yang pernah dilakukan di masa lalu benar. itu ya. Nggak Karena bisa. berpengaruh ternyata. Itu pengaruh, jujur. Jadi doa kita untuk berkah boleh. Tetapi apakah rezeki kita jadi berkah? Belum tentu. Karena itu bisa kita lihat, umpamanya dia nyuruh orang lain untuk udah ngapain kamu ngasih pada orang ngemis itu. Nah ini yang ngomong begitu tuh rezekinya yang dia dapat gak berkah sudah.
Gitu, jadi nggak boleh. Jadi berkah itu benar-benar dia dapat rezeki atau sebelum dia dapat rezeki itu dia ada senantiasa di jalan Allah. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, dia senantiasa masih ada di jalan Allah. Terus, kemudian salah satunya adalah pada waktu istrinya memohon untuk agar diberi sedikit dari uangnya si suami untuk ini, untuk itu, untuk rumah dikasih dengan ikhlas, boleh ditambahin sama suaminya. Ini suatu keberkahan, jadi nggak pelit istilahnya. Betul. Makanya ketika kita berbicara rezeki dalam hal ini misal uang, harta, pertanggungjawabnya akan panjang pertanggungjawabannya nanti. Dari mana dan untuk apa? Untuk apa? Nah itu benar sudah. Ya. Memang salah satunya diceritakan dalam surat Az-Zariyat. Bagaimana sih rezeki itu bisa diturunkan oleh Allah? Makanya ada salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ini. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Itu diceritakan oleh Allah Ta'ala, rezeki kita di langit. Bagaimana jalan rezeki kita yang di langit itu turun kepada kita? Dijelaskan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Nah, ini umum. Jadi orang itu kalau memang rezekinya ingin dapat, berbuat baiklah. Berkata-kata baik, berpikiran baik, hormati orang tua. Kemudian jangan berkata kasar dengan orang tua, jangan berkata kasar dengan orang lain. Kemudian digali secara sosial. Itu berbuat baik. Berteman dengan musuh pun bagaimana kita berbuat baik dengan orang yang memusuhi kita. Kita nggak punya musuh. Orang memusuhi kita, didoakan agar dia mendapatkan hidayah. Itu berbuat baik di hadapan Allah Ta'ala. Nah kalau sudah begitu insya Allah nanti jalan rezeki kita diturunkan. Itu salah satunya gitu. Nah banyak ayat yang lain. Kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi itu sudah jelas sekali bahwa kita diminta untuk senantiasa berbuat baik. Betul. Sang Maha Pemberi rezeki adalah Allah. Maka bisa-bisa kita mengambil hati Allah istilahnya. Istilah kasarin seperti itu. Dan dalilnya jelas. Betul, ada tuntunannya. Ada tuntunannya dalam Quran. Jadi sudah berbuat baik untuk mendapatkan rezeki itu kepada kita. Terserah rezeki sebelah mana, biarkan Allah nanti yang mengaturnya. Gitu. Oke. Sekarang kita saatnya mengatur siapa yang boleh bertanya. Mau Ustaz? Boleh. Oke. Silakan, kita akan memberikan kesempatan beberapa penanya yang ada di studio untuk berkeluh kesah dan Ustaz. Mudah-mudahan nanti ada solusinya. Amin ya Allah, amin. Kita mulai dengan Bapak yang di belakang. Silakan Bapak maju ke depan. Silakan ke tengah sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwito. Pak Suwito dari mana? Dari Meruya Selatan. Meruya Selatan. Kenapa Pak Suwito? Saya mau solusi Pak Ustadz. Saya kan sakit udah 15 tahun. Sakit apa? Lambung. Terus jantung, lemah jantung, vertigo. Apa? Vertigo. Vertigo. Ya, vertigo terus kolesterol, darah tinggi. Kolesterol, darah tinggi juga. Penyempitan tulang belakang sini. Cuman yang sering terasanya itu yang lambung sama lemah jantung sama vertigonya. Selama 15 tahun ini 3 penyakit itu? Iya, ntar sembuh sakit setahun terus sembuh kambuh lagi gitu. Kambuh lagi. Biar sembuh itu dulu diapain? Maksudnya diobatin? Ya sempat berobat ke dokter, ke orang-orang pintar gitu dikasih minuman gitu. Ya kemana aja gitu. Ya gitu Pak Ustadz. Yang pengapuran di sini penyempitan tulang ekor ya. Pekerjaannya apa Bapak? Saya dagang sayuran. Jadi kalau misalkan keluar malam gitu ya baru jalan dari mobil turun gitu. Udah keloyongan kayak mau jatuh gitu. Apa iya? Iya. Kurang tidur kali itu mah. Oh enggak. Keluar udah ya, biasa dari mobil kemudian geloyoran kayak orang mau jatuh. Iya kayak pusing gitu kayak orang mau pingsan gitu. Emang udah pernah pingsan? Kenapa? Udah pernah pingsan? Belum. Loh kok bisa bilang pusing kayak orang mau pingsan gitu. Tahu itu kayak orang pingsan dari mana? Rasanya kayak orang mau pingsan gitu. Oh iya. Terus keduanya kalau sholat berjamaah itu ya kayak gitu nggak bisa fokus kita mandang ke bawah. Jadi maunya? Nggak mau kusuk. Jadinya kita kemana gitu lurus atau kemana. Lihat kiri kanan jadi gitu? goyang-goyang begitu. Kalau lihat ke bawah ya, rasanya? Enggak kiri kanan sih enggak. Maksudnya kita ke depan. Kalau fokus ke bawah aja tiba-tiba kayak mau muter, kayak mau pingsan gitu. Kayak mau jatuh. Apa iya? Ini aja ke depan gitu. Coba lihat ke bawah. Pusing nggak? Enggak. Pas sholat aja gitu? Ya kalau pas sholat kita mau Jumatan apa sholat pokoknya jamaah di musola apa jadi dimana rasa gitu. Pusing itu ngeliat ke bawah ketika sholat saja?
sholat saja ya kadang-kadang ada di lain waktu ya kayak gitu misalkan saya belanja ke pasar malam kena angin malam gitu. Angin malam ya, marahi aja angin malamnya. Ya gimana supaya hidup saya ada keridhaan dari Allah gitu Pak Ustadz. Pak Suwito namanya ya? Ya, betul. Pak Suwito. Betul. Ya mic-nya deketin dong Pak. Mas Suwito, di Ya, dalam tubuhnya ini banyak sekali jin dari ilmu orang tua. Saya tidak tahu apakah orang tua sebelum Mas Suwito itu dulu orang pinter, saya tidak tahu persis. Ya katanya Pakai maksudnya mic dong. cerita dari ibu atau Iya. bapak saya tuh dari bapak ya banyak, orang pintar semua dari Ibu juga iya, benar. Sarjana gitu. enggak maksudnya untuk mengobatin Pak orang mic-nya atau deketin tolong Mas ya. atau nolong orang Bisa, Bisa, pokoknya gitu, gitu-gitu ya. pengobatan gitu. Pokoknya itu yang wes, lungo Dan jine gitu. di lain itu ini Pak Ustadz saya tuh kan dulu pernah ngikut ilmu batin gitu pengajian ilmu Waduh, batin. takut Enggak, ini. suka wirid gitu. Hah? Suka wirid gitu. Wirid, apaan tuh wirid? Ya wirid misalkan Al-Quran apa ayat Quran apa Ayat-ayat gitu, Quran gitu. dibaca berkali-kali. Berapa ribu kali atau berapa? Berapa ribu kali? Ya gitu. Surat-surat emang tertentu, gitu. ayat-ayat tertentu Iya. gitu. Nah itu waktu muda sering begitu-begitu. Ya. Kemudian ada ilmu dari orang tua. Ini grogi apa deg-degan ini sebenarnya? Ini? Ya dua-duanya Pak Ustadz. Dua-duanya ya. Ya sudah. Apa namanya Mas Swito. Swito ya, Ya, Mas ya. Swito. Sakit yang seperti ini yang vertigo, kemudian yang di jantung, kemudian Iya. lemah jantung itu gimana maksudnya lemah jantung? Saya tuh rasanya begitu Pak Ustadz. Jadi kalau capean dikit atau ini aja yang belanja istri saya nungguin di mobil gitu. Misalnya nggak bisa turun kondisi begitu, nungguin di mobil. Kalau Yang belanja kecapean? istri, ntar kalau saya kecapean misalkan jualin orang beli ngantri gitu ya. Saya tuh langsung gitu, perasaan lemes gitu, langsung saya geletakin gitu. Langsung geletakin Ya, karena ini nggak kuat istirahat apa-apa. gitu ya, lemes. Kalau dipaksain Ntar takut sesak pingsan. napasnya nih sesak. Sesek, Sesak. terus lemes. Lemes. Oh Oke. ya. Oke. Ya, insya Allah memang itu banyak jin atau ilmu ya ilmu itu kalau mamanya kita bilang ilmu bukan ilmu matematika, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu Ustaz. fisika, Ya. bukan ilmu ini maksudnya ya ilmu yang seperti itu. Jadi urusannya dengan barang-barang yang tidak tampak mata, paham ya, Mas Pak Ustaz. Vito? Ya, Nah paham, sekarang Pak saya Ustaz. mau tanya nih, ini ilmu dari orang tua mau nggak dibantu dikeluarin? Mau Pak Ustadz, saya mohon keluarin aja kalau misalkan nggak sesuai dengan syariat. Oh, alhamdulillah ini jawaban benar. Saya mau dikeluarin kalau tidak sesuai dengan syariat. Bagus. Karena banyak yang tidak tahu merasa bahwa ilmunya itu sama dengan syariat. Tapi kalau diteliti beneran belong nanti. Ya, baru tahu nanti setelah di akhirat biasanya seperti itu. Iya, Pak. Mas Wito, Ya, Pak Ustadz. itu ada apa tadi dibilang selain ini dulu waktu muda sering apa baca apa? Ya, Wirid wiridan, ya. wirid, Nah, ya. itu juga ada tuh banyak di tubuhnya, khususnya di daerah tenggorokan sampai ke ulu hati. Ya. Biasanya nggak nyaman di Iya, sini. suka kalau Suka udah tiba- sesek, lemes gitu. Nah, sesek. itu insya Allah seperti itu. Yang Kalau di lambung, emang ada di lambung ini sebagian dari ilmu-ilmu orang tuanya. Ya ibunya, ya bapaknya itu kacau semuanya. Termasuk di kepala itu juga bingung. Kepalanya nggak nyaman. Nggak nyaman Pak Ustadz. Sekarang ini nggak nyaman. Iya, maksudnya ya kayak gini kena AC juga kayak tadi pusing aja, kayak pusing-pusing gitu. Kena AC pusing. Ya maksudnya kalau kondisi saya nggak kena kipas, kena apa gitu nggak enak. Bang. Berarti Ya, tadi duduk itu juga nggak nyaman aja. kurang ya. Oh kurang nyaman. Jadi Yang paling nggak nyaman di tubuhnya apa saat ini, sekarang? Ya, saat saat ini ini, ya. saya tanya. Dirasain aja yang mana? Kepala boleh, Antara dada, sesak atau mana? Pokoknya di tubuhnya mana? Ya agak deg-degan, terus Deg-degan. yang kepala terasanya gitu. Di kepala di mana yang nggak nyaman? Kanan, kiri, depan, belakang. Enggak. Pusing aja. Ya, enggak. Seluruh berarti gini. Iya. Mas Wito, Saya saya akan ya. bantu ngeluarin. Ikhlas nggak? Ikhlas. Semua yang dalam tubuh ikhlas dikeluarin. Serius nih. Serius. Nanti kalau hilang dicari-cari nangis-nangis. Alay-alay nanti. Enggak, Enggak Pak ya? Ustadz. Ya, Serius ya? serius Pak. Ini pusing. Ya. Ilmu yang di tubuhnya Mas Wito ikhlas dikeluarkan karena Allah. Baik dari orang tua maupun yang dicari Mas Wito sendiri ikhlas dikeluarkan semata-mata lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala Pak Ustadz. Ikhlas ya. Ikhlas. Terus yang sering ke orang pinter-pinter, ke dukun dan sebagainya itu Ya.
Ikhlas dikeluarin beneran? Ikhlas Pak Ustadz. Jangan main-main dukun. Enggak. Ya oke. Ikhlas semuanya? Ikhlas Pak Ustadz. Saya tanya sekarang, yang di kepala rasanya gimana sekarang? Sekarang? Mendingan dari tadi. Mendingan ya? Iya. Berkurang. Berkurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak taunya ilmunya takut juga dia ya. Mas Wito, saya bantu doa ibu-ibu kalau ada yang suka kurang pinter, ke dukun atau ke siapa-siapa tanda kutip itu tadi ya, yang kelihatannya Islami nggak taunya sama aja, kayak begitu ya. Kemudian yang punya ilmu dari orang tua yang masuk dalam tubuh, kemudian penyakitnya mirip-mirip ya, kepala, pundak, lutut, sama kaki. Gitu. Doain doa saya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya. Amin. Mas Wito aminkan doa. Gimana Mas sekarang Wito, kepalanya? Tidak bisa mengontrol. Enggak bisa mengontrol. Ya, tadi- Lama-lama saya aminin dikit-dikit gitu saya berat. Nggak Suka apa-apa. seperti itu kau berdoa atau baru kali ini? Enggak, baru kali ini. Baru Ya kali ini? kemarin-kemarin sih saya ngikutin dari TV itu suka berdoa itu tapi enggak ada. Maksudnya enggak pengaruh kayak gini gitu. Jadi baru sekarang. hari ini Iya. ini Anget, Pak Ustadz, rasanya apa? Dimulai di kaki, Anget. nyampe ke badan. Anget ya, enak berarti. Anget Oh, gitu. berarti bisa kulakan sayur jam 1 malam lagi nanti. Sekarang kepalanya gimana ya? Tadi rasakan gak enak Kepala, di kepala. Enteng Pak Ustadz. Enteng. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang napasnya gimana? Sekarang enak, gimana? enak. Bro. Berdebar juga Coba tadi. saya napas udah. dong. Enggak berdebar. Udah nggak berdebar Udah nggak juga. berdebar. Tadi ya? berdebar-debar. Napasnya gimana sekarang? Alhamdulillah belum. Napas dulu. Coba. Nah, Nah. pas. Long. Alhamdulillah. Coba lihat sambil begini, turun begini, coba. Sambil agak jongkok, berputar enggak coba. Nah, naik. Bagus, pinter. Pak Ustadz. Beneran nih, beneran. Beneran Pak Ustadz. Coba lagi. Alhamdulillah. 1, Hep. 2. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah benar. Nah, mudah-mudahan diberkailah nanti ya. Amin, amin, Pak Ustadz. Amin ya rabbal Amin, Pak alamin. Ustadz. Ya. Jangan ke orang pinter lagi ya. Enggak Pak Ustadz, insya Allah Ya. enggak. Pengen ngikutin aja sunnah Rasul dan Alhamdulillah itu. Saya Mudah-mudahan suka. istiqomah ya, Pak Sito ya. Mudah-mudahan istiqomah Ya. ya. Terima kasih Ya. Pak Sito. terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya, salam, udah. Alhamdulillah. Iya. Habis sekali. Pak Sito alhamdulillah ya. Kita ke bapak-bapak lagi deh. Bapak yang di belakang, silakan maju ke depan Pak. Permisi, kasih jalan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma dari Jakarta. Pak Dharma dari Jakarta. Keluhan yang saya hadapi adalah saya sering kejang. Kejang. Ya. Saya udah 3 dokter saraf. Semua sama definisinya bahwa setiap kejang berulang itu epilepsi. Tapi Dari sejak kapan kejang-kejang itu? alhamdulillah 8 tahun terakhir. 8 Waktu tahun kecil, terakhir waktu ya. kecil nggak pernah. Remaja nggak pernah. Nggak pernah, Baru 8 tahun terakhir kejang gitu, nggak bisa terkontrol. tidak terkontrol. Tapi awal kejang saya bisa tahu. Gimana? Proses awal kejang. Proses awal kejang kayak ditekan, kayak masuk ke ruangan yang bau banget, maaf. Dan kayak nggak bisa begitu, kayak ditekan gitu. Berasanya tuh. Iya, bau busuk. Oh sampai kayak seperti bau busuk kerasa. Jadi gitu kau udah ya? bau, Terasa. busuk, oh bentar lagi nih kejang nih gitu. Terasa, jadi udah itu langsung udah nggak sadarkan diri. Bisa 2 menit, 3 menit gitu. Jadi pas kejang itu nggak sadar. Nggak sadar, Sadar itu pokoknya sudah dirubung orang-orang gitu. di rumah sakit. Oh di rumah Rumah sakit. sakit. Loh tapi kan 2 menit kan nggak sampai ke rumah sakit. Iya, dibawanya terasa Pak Ustadz. Kenapa? Dibawa ke rumah sakit terasa. Kerasa. Oh kerasa tapi belum bisa gerak gitu ya maksudnya ya? Belum. Lemes Oke. gitu ya? Oh gitu ya. Sudah berapa kali? Kejang? Alhamdulillah sering. Sering. Alhamdulillah sering. Tapi udah capek Pak Ustadz. Iya, Oh iya. gitu, iya, benar-benar. Sampai saya ganti rumah sakit, ganti dokter, definisi sama. Epilepsi. Iya, saya pernah MRI 2 kali, hasilnya nihil. Saya scan normal, nihil. Saya EEG dengan tidur kondisi 2 kali, nihil juga. Ya Allah. Dia bingung. Saya udah ke dokter juga dan maaf,
ke tempat orang yang kata orang pintar gitu. Dokter kurang pinter apanya sih? Itulah yang saya rasakan gitu. Ya, ya, ya. Cuman kan aneh 8 tahun terakhir dan 3 rumah sakit dan 3 dokter Ya, ya, berbeda. ya. Divisinya sama karena dia satu buku mungkin ya. Karena definisi Satu itu ada- apa? Satu buku. Satu buku, satu Oh, ilmu satu buku. istilahnya. Satu teori-teori ilmu. ilmu. Iya, Oh, karena kan iya, iya, teorinya iya, iya. adalah jika kejang berulang itu termasuk epilepsi. Betul. Tapi ketika dicek dengan MRI 2 alat-alat kali, itu scan toraks, kemarin udah EEG. tidak ditemukan apa-apa. Tidak ada. Masih Akhirnya bingung. bingung. Akhirnya ketemu Mas Irfan nih. Iya, alhamdulillah sini ketemu Ustaz juga ya. Itu Pak Ustadz. Iya, iya. Pak Dharma ya. Ini bentar nih. Gemeter. Gemeter. Gemeter dan nih. mual. Mual. Aduh, ketemu lagi. Sebentar, Ini. gemetar mualnya ketika Ustaz maju tiba-tiba gemeter dan mual. Iya. Ini dia nih. Enggak, nanya beneran. Dari tadi sih udah Udah tadi Udah udah gemeter mual. mual. didaftarkan udah Pakai ini ya. pas didaftarkan udah mual. Udah merasa mual Udah gitu merasa ya. mual dan enak lihat Ustadz. Oke. Aduh, baru sekali ini Beneran? aku dilihat Beneran. enak ya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Jujur banget tapi saya Beneran. jujur lihat Jujur, Ustaz. iya, iya. Tapi Enak karena- ini maksudnya bukan enak di sini. Nggak Enak, tahu. enak sebel. Enak di sini. Ya maksud- itu. Sebel gitu. Berarti tapi enggak bau busuk. Enggak, kalau bau busuk takut sih pingsan saya. Bau busuk yang paling dekat dia. Makanya saya cium takutnya saya bau busuk. Iya, iya. Ustaz. Ya Pak Dharma, ada beberapa hal yang saya perlu tanya. Satu, apakah istri Pak Dharma itu termasuk galak enggak? Hanya itu pertanyaan saya. Kalau galak tidaknya lebih baik tanya langsung Pak Ustadz. Ada istrinya? Ada. Mana? Coba sini Bu. Coba Pak Dharma dekat sama ibunya. Ibunya sama Iya. istrinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama ibu warahmatullahi siapa? wabarakatuh. Saya Wida, Oke Bu Wida. Sama Pak Dharma menikah sudah berapa tahun? 15. 18. 18. Kata Bapak 15, Ibu 18. 17 ya gimana ini? Yang 2 tahun milik 2001. siapa itu? 2001. 17 lah ya. Mau 18. 17 tahun berarti, 17 tahun ya. Ya. Bu, sering galakin Bapak enggak sih? Cerewetin ya. Cerewet. Pak Dharmanya takut. Kok bisa dicerewetin? Kenapa saya ingin tanya nih, Bu? Kenapa dicerewetin bapaknya nih? Kenapa ya? Oh, Ibu so tahu bandel banget. Geser sedikit. Enggak. Tapi Bandel sih yang enggak. bikin Ibu cerewetin Bapak tuh kalau Ya, Pak, Bapak kan, apa? apalagi kan sering kejang ya Ustadz ya. Oh sebelum Oh, itu, sebelum. ya sering ngerewetin nggak sebelum itu? Sebelum ya cerewetin ya Biasa namanya aja. perempuan. Ini cerewetinnya setelah Bapak kejang-kejang udah kejang-kejang dicerewetin. Apalagi, aja. Oh ya nggak didengar pasti ya. Ya Allah. Jadi ketika Bapak kejang Ibu justru Oh cerewetin. enggak maksudnya setelah apalagi sering kejang kan maksudnya jaga kondisi Oh, maksudnya. gitu. Oh gitu cerewet aja. tuh Nyerewetin keadaan Iya. sehari-hari, Makan jadi hati-hati bukan marah itunya. untuknya Oh, gitu soalnya ya. kan khawatirnya kalau lagi di jalan ya Ustadz ya. Iya, lagi iya, naik mobil sendiri. bawa motor. Terakhir kejadiannya gitu. kejang tuh yang paling Ekstrim. aneh berada di mana? Kadang di jalan lagi waktu pulang. oh iya. Pertama kali kejang saya tuh ketika bawa antar anak ke sekolah. Ya Allah. Saya melihat itu pemandangan hitam. Tapi kalau orang lihat tuh orang kayaknya jalan ngaco, tapi saya lihat pandangan hitam aja udah. Oh hitam gini. zet. Hitam, gelap, langsung gelap. Tiba-tiba jatuh, total udah Berarti di... sering Nyetir luka-luka motor. ya. Ah, kalau alhamdulillah enggak Iya, dong. motor. Enggak dong. Ustaz. Udah kebanyakan ke dokter ya, dok juga. Tapi nanti dulu. Tadi kan enek lihat saya. Ini bukan dokter kayaknya ngomongnya deh. Kodok kali ya. Saking enaknya. Saking eneknya. Gitu dok. Maaf dok. Dok lagi bercanda. Jadi lagi nyetir motor kejadian pertama. Dia pertama, Oleng jatuh. oleng jatuh. Anak-anak gimana? Jatuh sih ya Nggak apa-apa, alhamdulillah nggak alhamdulillah apa-apa. Ya, alhamdulillah Tapi ya. kejang saat itu. Kata orang kejam, Iya. tapi kalau saya merasakan gelap aja. Oke. Oke, di sini insya Allah kelihatan bahwa saya mau tanya satu lagi. Pak Dharma, apakah Pak Dharma pernah mengikuti ilmu-ilmu sesuatu atau membaca sesuatu? Ini pertanyaan yang ya normal tetapi bisa diingat. Pernah ikut atau enggak pernah ikut? Kurang paham Pak Ustadz ya. Oh Karena ya, waktu, kurang paham berarti belum pernah ikut gitu aja. waktu di Condet, biasanya habis maghrib itu kita latihan
bela diri Pak Ustadz. Oh ya sudah, berarti benar ya. Oke. Memang di sini ada beberapa ilmu yang berkecamuk, satu di perut, satu di dada, satu di kepala. Jadi ada ilmu di sini saling nggak akur istilahnya. Jadi di kepala rasanya di daerah tertentu ada kerasa nggak nyaman, Pak? Nyaman. Di sebelah mana di kepala? Di belakang? Belakang. Oh, belakang ya? Belakang. Nggak nyaman beneran ya? Nggak nyaman beneran. Oke. Iya.